Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radul Nugroho. Saya Diki Zulfikri. Saya Faisal Ruhal. Saya Maria Devina Septi. Saya Renata. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan materi penanganan eksepsi pada pemrograman Java. Oke, lalu kita akan menjelaskan penanganan eksepsi. Oke. Di sini penanganan eksepsi itu penanganan terjadinya kesalahan pada sebuah program yang dilakukan oleh Java Runtime atau yang sering disebut dengan penanganan eksepsi. Penanganan eksepsi dijalankan oleh kita melalui sebuah prosedur untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Dalam arti lain, suatu cara untuk mengatasi kesalahan user. Fungsi dari penanganan eksepsi sendiri itu untuk mengatasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh user saat menginputkan data atau nilai dengan suatu metode yang memberikan pesan pada user ketika mereka salah memasukkan inputan. Dengan ini, program tidak akan tertutup dengan sendirinya. Di penanganan eksepsi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada runtime error, dan logical error, dan syntax error. Di jenis penanganan eksepsi runtime error, kesalahan yang disebabkan tidak tersedianya sumber daya atau kondisi normal bagi program untuk berjalan dengan baik. Misalnya kekurangan memori komputer, disk full, atau pintu drive tidak terkunci, dan lain-lainnya. Di jenis penanganan eksepsi logical error, kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan logika atau metode yang digunakan untuk pemrosesan data yang menyebabkan informasi dihasilkan menjadi salah. Kesalahan ini tidak dapat dideteksi oleh compiler maupun interpreter. Lalu di penanganan jenis error, kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan tata cara penulisan, tanda baca, kesalahan pemakaian operator, dan nilai. Kesalahan syntax error ini mudah terdeteksi oleh compiler maupun interpreter. Keyword penting yang ada di penanganan eksepsi itu ada try. Digunakan di suatu blok program, kemudian muncul kesalahan yang ingin diproses. Keyword try ini dipasangkan dengan keyword catch atau finally. Lalu ada keyword finally yang menunjukkan di suatu blok program tersebut akan selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan yang muncul sesuai keinginan developer. Lalu ada keyword catch, menangkap kesalahan atau bug yang terjadi dalam satu blok, maka developer dapat melakukan hal apapun pada blok catch sesuai keinginan developer. Ada keyword true and throws, biasanya digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual, dan throws digunakan dalam suatu metode untuk menghasilkan suatu kesalahan yang perlu ditangkap errornya. Oke, kita lanjut ke percobaan try catch. Di sini di mana kita bikin kelas try catch, lalu public static void main try catch, dan lalu kita bikin declare variabel dengan tipe data integer angka yang berisi 1, 2, dan 3. Lalu kita memakai keyword try untuk mencoba blok ini apakah akan terjadi error atau tidak. Terus kita declare lagi x-nya dengan tipe data integer yang berisi 5. Lalu print yang berisi indeks ke plus x plus titik 2 plus angka dalam angka x. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya variabel sebelumnya itu tidak ada 5, maka ini pasti error. Nah, karena error, kita mendeclare keyword catch untuk mengambil error yang ada di try. Terus di sini kita declare catch array index out of bounds exception pesan error. Lalu kita print terjadi kesalahan indeks yang Anda akses di luar batas. Print error plus pesan error. Lalu kita print lagi program selesai. Dilihat dari outputnya di sini, tampilkan terjadi kesalahan indeks yang Anda akses di luar batas dan program selesai. Dan juga di sini ada output errornya, error Java long array index out of bounds exception, yang
kelima. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan finally. Di sini kita buat kelas dengan nama program finally. Kemudian kita tambahkan public static void main untuk pencetakan. Kemudian kita masukkan keyword try untuk mencetak kesalahan yang ada di program. Kemudian kita beri variabel integer. Kemudian di sini kita masukkan nilai 10 dibagi 0 untuk programnya. Di sini di integer kita sudah tahu di dalam hasil 10 dibagi 0 itu tidak bisa. Kemudian kita coba dengan membuat untuk mencetak hasil. Kemudian kita masukkan keyword catch untuk menangkap terjadinya error di dalam program. Kemudian kita tambahkan keyword finally untuk mengecek errornya. Kemudian kita cetak dengan cout block finally dijalankan. Kemudian kita tambahkan lagi selanjutnya kita tambahkan lagi untuk cout untuk program selesai. Kemudian ini untuk hasil outputnya, walaupun di program terjadi kesalahan, di finally akan tetap mencetak walaupun ada terjadi kesalahan di program. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu throw dan throws. Baik, di sini akan dilakukan sebuah pengujian yang menggunakan patokan yaitu usia. Yang pertama akan dibuat throw new illegal argument exception ini seperti patokan umur yang dipatok 18 tahun. Jika umurnya di bawah 18 tahun, maka tidak akan bisa untuk mendaftar. Selanjutnya, jika umur Anda di atas 18 tahun, maka pendaftaran berhasil dan usia Anda mencukupi. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikannya ke data real. Di sini ada usia Adit yaitu 15. Cek usia, berapakah usia Adit? Maka 15. Maka akan menangkap illegal argument exception. Yang berarti karena umur Adit masih di bawah 18 tahun, maka registrasi gagal dan mendapatkan error message yang akan bisa kita lihat di output berikut. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan 4 yaitu custom exception. Custom exception ini mirip seperti pewarisan karena kita menggunakan keyword extend. Di sini saya membuat sebuah exception sendiri yaitu saldo tidak cukup exception, di mana mengextend exception di sini. Lalu di kelas custom exception saya mendeklarasikan variabel saldo sebesar 50.000 dan tarikan sebesar 60.000. Dan di sini saya mencoba dan menambahkan logika if. Jika tarikan lebih besar dari saldo, maka saldo tidak cukup exception akan dijalankan dan string maaf saldo Anda tidak mencukupi akan di print. Lalu jika berhasil, maka saldo akan dikurangi tarikan dan penarikan berhasil. Ini adalah contoh outputnya. Karena tadi kita melakukan tarikan sebesar 60.000, maka saldo tidak cukup dan menghasilkan error saldo tidak cukup exception di sini. Lihat dari outputnya, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Baiklah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan ekspresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.